Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, alladzi khalaqana wa razaqana wa hadana, wa huwa alladzi yaltufu bina wa yarhamuna, wa huwa alladzi yusamihu an khatayana idza tubna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Wa ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Para jemaah yang dirahmati Allah, tiada henti hendaknya kita bersyukur kepada Allah, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan. Mudah-mudahan rasa syukur kita yang selalu kita tunaikan menambah kenikmatan berikutnya yang hadir untuk kita kehidupan di dunia ini dan kemuliaan di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga tetap terabadikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapati nikmat karunia syafaatnya biiznillah di hari akhir nanti. Para jemaah yang dirahmati Allah, tiada henti tentu selalu kita dengar paparan demi paparan, nasihat demi nasihat, dan yang tak lekang oleh zaman adalah informasi terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayat-ayat sucinya tentang pendidikan. Para jamaah, sehingga Allah abadikan di dalam Al-Quran bagaimana proses pendidikan anak mulai balita sampai kepada usia dewasa. Allah paparkan di dalam ringkasan satu halaman di dalam Al-Quran, yaitu halaman yang ke-412. Di sana ada surat Luqman yang kebetulan lengkap, mulai bagaimana memulai pendidikan anak dari kandungan sampai lahir, sampai usia anak-anak PAUD, sampai usia SMP, SMA, bahkan dewasa mau menikah, bahkan kebaktian, berbakti kepada kedua orang tuanya, lengkap, satu halaman itu lengkap. Maka ayat yang pertama yang kita fahamkan di sini adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Para jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita mengenal anak kita yang telah lahir, maka umumnya anak-anak itu agar bisa memanggil ayahnya, ibunya atau mama papanya, maka yang sering dikenalkan adalah kata-kata mama, papa. Kenapa tidak didahului dengan kata-kata Allahnya, Rasulullahnya? Di sini ada pembalikan, dominasi orang tua ada di sana. Padahal kita sudah perdengarkan ketika lahir itu dengan syahadat, dengan bacaan azan di telinga kanan. Lalu keberlanjutannya itu adalah kebanyakan menahbiskan diri orang tua itu agar dikenali anak. Yang nomor satu, dikenali anak, bukan Allahnya, bukan Muhammad Rasulnya yang dikenalkan. Sehingga para jamaah, ketika sudah kita kenalkan nama Allah Sang Pencipta itu, maka Allah lah yang akan mengurus seluruh hatinya, afidahnya, absarnya, untuk mengenali Allah itu siapa, Rasulullah itu siapa. Jadi bukan lagi mama papanya, bukan, tetapi Allahnya. Nah, Allah lah yang akan mengenalkan, itulah mamamu, itulah papamu, itulah ayah bundamu, dan seterusnya. Tetapi yang sering panjangan akui atau tidak, yang pertama-tama dikenalkan yang sering adalah ayahnya, bundanya, neneknya, mungkin kakeknya juga. Kenapa tidak? Sehingga Allah
mematenkan ayat ini sampai sekarang. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, dan ini saat kelahiran itu tentu saja ada rasa syukur, ada akikah dan lain sebagainya, rasa syukur kita kepada Allah sebagai orang tua yang dikaruniai keturunan yang baik, sehingga qurrata ayun yang kita bayangkan itu akan kita dapatkan qurrata ayun di dunia dan qurrata ayun di akhirat. Jadi qurrata ayun, qurrata ayun itu kita kejar di dunia, nggak kebayangkan bahwa sebenarnya qurrata ayun itu harusnya juga ada di akhirat. Walaupun di sana Allah ganti wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Seandainya ngapunten, mohon maaf, naudzubillah, anak-anak kita tidak ketemu lagi di akhirat, Allah ganti dengan anak-anak yang baik perangainya di sana, sebagaimana surat Al-Waqiah, yatufu alaihim wildanum mukhalladun, akan ada anak-anak surgawi. Dan mohon maaf, bisa jadi anak kita tidak ketemu, justru anak yang kita rawat anak orang lain, yang kita sekolahkan, yang kita pondokkan, pesantren dan lain sebagainya, justru itu hadir untuk kita. Alangkah rasa syukur qurrata ayun kita dapatkan bahwa anak-anak kita, anak-anak duniawi, anak-anak darah daging kita berjumpa lagi di akhirat. Maka metode ini harus kita terapkan ketika lahir, anishkur lillah, agar bersyukur kepada Allah. Nah, ketika berikutnya para jamaah, Allah sampaikan begini, ketika sudah lahir, maka yang kita kenalkan adalah wa idh qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ingat, kembali lagi di awal tadi, ketika anak-anak sudah mengenali Allahnya, Tuhan penciptanya, Rasulnya, maka ketika sudah lahir dan berusia yang bisa diajak bicara, maka katakan kepada anak-anak kita, anak-anakku jangan syirik kepada Allah, jangan menyekutukan Allah. Itu yang kita awalkan, dahulukan untuk membina anak keluarga kita yang kita harapkan menjadi fid dunya hasanah itu, menjadi baiti jannati itu, dan seterusnya. Fa innama mohon maaf, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu dosa yang sangat besar. Karena itu hampir mungkin setiap hari kita berada di rumah atau mungkin panjenengan bekerja, maka sempatkan untuk menasihatkan. Jika ngapunten tidak mampu menasehati dengan akidah yang baik, maka titipkan di tempat yang memiliki pelajaran akidah dan akhlak yang baik. Kalau tidak sekolah-sekolah yang notabene sekolah Islam, maka pesantrenkan, pondokkan di sana untuk mengetahui, untuk paham tentang ketuhanan, ketauhidan anak-anak kita. Lalu para jamaah yang dirahmati Allah, ketika anak-anak itu sudah menginjak dewasa, ada di tempat pendidikannya, di sekolahnya atau di pesantrennya, maka di sana akan dinasihatkan. Jadi ini berkesinambungan, tidak hanya orang tua saja, tetapi pendidikan. Karena kalau kita sendiri yang menyampaikan, agak aneh. Anakku taatlah pada Allah dan taatlah kepada orang tua. Rasanya nggak enak. Maka itu harus ada orang ketiga yang menjadi pendidiknya, entah di pesantren atau di sekolahnya. Apa yang akan disampaikan? Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Ini anak yang sudah sekolah, maka di sekolahan itu di pressing, ya, stressingnya ada pada anakku, taatlah kepada Allah, baktilah kepada orang tua. Itu yang menyampaikan orang ketiga, bukan orang tuanya. Nah, disinilah usia-usia pendidikan, di SD-nya, di SMP-nya, di SMU-nya, atau di madrasahnya, atau di pesantrennya. Karena ini penting, dan rasa kangennya ketika diceritakan bagaimana orang tuamu melahirkanmu, bagaimana orang tuamu membiayaimu sekolah di pesantren ini atau di sekolah, coba semua biaya, semua tenaga dicurahkan untukmu, tidakkah engkau bakti kepada orang tua, maka mereka akan kangen dengan orang tuanya yang baik itu. Disinilah ada yang dimaksud dengan anishkurli wali walidaika
ilayyal masir. Para jamaah, tentu yang sudah ada di pesantren nanti, yang ada di sekolah nanti akan pulang ke rumahnya, dan itu berlakulah wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa fattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Ketika sudah menganjak dewasa dan mungkin mereka sudah paham dari pesantrennya, dari sekolahnya tentang ketauhidan, tentang keakidahan, lalu ada orang tua yang mengajak kepada sesuatu yang itu tidak pernah dipelajarinya di pesantren, tidak pernah dipelajari agamanya di sekolah-sekolah Islam. Lalu orang tuanya mengajak sesuatu yang tidak diketahui itu rujukannya dari mana, maka dengan lembut hati menolak ajakan orang tua itu karena tidak ada sumber dalilnya. Mohon maaf jika umpamanya ada acara-acara temanten, ini kan sudah usia dewasa, yang itu orang tuanya melakukan sesuatu ritual yang itu tidak ada di agama, lalu si anaknya yang sudah sekolah di pesantrennya nggak ada materi-materi begitu, dan di agama nggak ada ajaran-ajaran begitu, lalu dengan lembutnya untuk menolak, dengan lembutnya untuk memberitahu dan nasihat dan sebagainya, karena mereka mendapati materi originalnya agama. Lalu kalau orang tua memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang itu tidak ada di agama, loh, untuk apa anak disekolahkan di pesantren? Untuk apa di madrasah-madrasah di sekolah Islam? Kalau di rumah hanya ditantang untuk melakukan sesuatu yang tidak ada dalam syariat agama. Di sini kontradiktif antara kebiasaan orang tua yang mulai mbah-mbahnya dulu dilakukan, lalu anak yang sudah mau menikah, yang mendapati informasi agama di pesantren, lalu diadu. Maka sebenarnya jika kita itu adalah orang tuanya, maka sesungguhnya anak-anak yang sudah kita dapat, yang kita sekolahkan di pesantren, yang mendapatkan ilmu dari sana, tidak perlu mengadu, tidak perlu diadu, tidak perlu jadal, tidak perlu harus berdebat untuk persoalan yang budaya yang itu diagamakan, sehingga anak yang tadi di pesantren itu murni mendapati agama yang baik. Jadi yang ini sering terjadi. Karena itu ayat berikutnya disampaikan lagi, ya bunayya, diyakinkan lagi, innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Ini sudah mulai menginjak pada usia dakwah. Jadi kalau sudah usia dakwah, menikah sudah, lalu berdakwah, anak-anak kita, putra-putra kita yang nanti menginjak dewasa, sehingga dipesankan termasuk diantaranya, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ayo anakku, dirikanlah sholat dan ajak orang untuk berbuat baik, terus cegah yang berbuat mungkar, terus bersabarlah nanti kalau engkau dibuli, engkau diusir, engkau difitnah, bersabarlah. Dan itu adalah nilai-nilai dakwah. Terus tentu seluruh halaman ini, ngapunten, mohon maaf, andaikan halaman yang satu halaman ini kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, tuntas. Satu halaman ini tuntas. Mulai sebelum melahirkan bagaimana, setelah melahirkan bagaimana. Karena kalau usia anak itu sudah menginjak SD, SMP itu bagaimana, seterusnya kalau sudah selesai mereka sekolah bagaimana, terus sampai kepada dakwah, sampai kepada kemampuan untuk aplikasi diri dengan ilmunya di perjuangan sosialita, di kehidupan sehari-hari yang bermacam-macam warna dan perbedaan-perbedaan ilmu agama yang mereka peroleh. Disinilah Allah memberikan nasihat yang luar biasa, kata-kata untuk dakwah, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah engkau palingkan wajahmu kepada seorang pun. Jangan kau palingkan wajahmu kepada seorang pun. Sapalah mereka, gamitlah tangannya,
tasafahu yadhabil ghillu an qulubakum. Bersalamanlah. Itu adalah wujud dari aplikasi kerendahan hati. Janganlah kau palingkan wajahmu, pipimu di hadapan orang. Mau muslim, mau tidak, ya, mau kawan, mau kenal, mau tidak. Ketika berpapasan, kenapa tidak kita menyapa? Ini adalah karakter, sudah menjadi akhlak muslim. Sehingga ayat yang sehalaman ini Bapak Ibu, lengkap akidah, lengkap tauhidnya, lengkap akhlaknya ada di halaman ini. Betapa luar biasa Allah menyampaikan hal ini agar menjadi perhatian kita semuanya. Sehingga ayat 9 dari surat An-Nisa ini kita peroleh dan kita tidak sampai salah dalam pendidikan. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artinya hendaknya kalian takut meninggalkan generasi kemudian setelahmu, generasi yang dhi'afan. Dhi'afan itu sangat lemah. Jadi ada kata dhaif, ada kata dhi'af. Benar-benar lemah ekonominya, agamanya, ya, perjuangan dakwahnya, nggak ada support. Dan support yang paling kuat adalah support dari akidah, support dari ilmu ketauhidan kepada Allah. Karena di sanalah muara dari segala semangat kehidupan dan tempat bersandar kita dalam segala perjuangan. Hendaklah kalian berkata-kata kepada anak-anak kalian, keluarga kalian dengan qaulan sadida, dengan perkataan yang lembut. Sehingga ayat ini para jamaah rahimakumullah dilanjutkan dengan wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Jika kehidupan kalian sudah sukses, ada di menengah ke atas, maka tetaplah menyapa kawan yang ada di bawah, yang dulu SD, kawan kita SMP, kawan kita SMU, kawan kita. Jangan lupakan mereka dan tetaplah sapa dengan baik. La tusair khattak, jangan kau palingkan wajahmu. Dan begitu itu adalah ketawaduan mukmin muslim. Karena itu ayat yang penutup dari ayat yang 19, waqsid fi masjika waghdud min sautik. Inna ankaral aswati lau sautul hamir. Lau sautul hamir, 3 ayat di bawah yang terakhir ini adalah ayat-ayat akhlak. Kemudian akhirnya kita simpulkan, beriman, bertakwa, berilmu dan lain sebagainya, beribadah yang baik, itu endingnya adalah akhlakul karimah. Siapa-siapa yang mendapati diri memiliki akhlak yang baik, dialah yang sudah memuncaki sebuah ilmu, memuncaki agama ini, memuncaki ketakwaannya. Dan kembali lagi, Allah lah yang memberikan hadiah kepada kita. Mampukah kita mengaplikasikan ilmu agama yang kita miliki dalam kehidupan sehari-hari? Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, siapa-siapa yang akan diberi cahaya ilmunya dan siapa-siapa yang mampu untuk mengaplikasikan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya kepada Allah lah pasti kita kembali, dan tidak ada satupun yang tersilap, yang tertutup, yang tak terpantau oleh CCTV Allah. Setiap gerakan hati, setiap pandangan, pendengaran, lisan, semua terucap, ada catatan di sisi Allah. Maka bagi orang yang memiliki akhlak mulia akan mengeluarkan kata-kata itu untuk kemanfaatan bersama, khususnya bagi diri sendiri, karena dialah yang akan menanggung akibat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita ketika kita menghadap Allah, Allah senang senyum melihat kita, dan kita pun juga mampu melihat Allah dalam keadaan tersenyum. Dan juga semoga Allah hadiahkan syafaatul uzma, syafaat tertinggi. Dikehendaki Allah kita melihat Rasulullah, melihat wajah Rasulullah, dan Rasulullah melihat wajah kita. Dan kita berdoa kepada Allah agar wajah kita tidak ditutup oleh Allah untuk melihat Rasulullah, dan wajah Rasulullah melihat kita tak ditutup oleh Allah. Dan itulah kemenangan dan kesenangan akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan siang ini untuk mengisi jeda waktu istirahat kita, jeda waktu pekerjaan kita, ada manfaat, ada gunanya,
dan mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan esok hari yang akan datang lebih baik lagi dan lebih baik lagi, lebih istiqomah lagi kita ibadah, dan mohon kepada Allah agar kita diberi kekuatan ibadah dengan istiqomah sampai akhir hayat kita. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.